Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa subscribe, like, komen, share bila dirasa bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memastikan pada tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di setiap instansi pemerintah. Cahyokumolo mengatakan peraturan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Oleh karena itu ia menegaskan instansi pemerintah akan diberikan kesempatan dan batas waktu untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer hingga 2023 mendatang. Nantinya pada 2023 status pegawai pemerintah hanya ada dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K. Tidak hanya honorer, pemerintah nanti juga akan mengurangi jumlah PNS untuk mengimplementasikan gagasan e-government sebagai sistem pelayanan publik terintegrasi yang sudah dicanangkan sejak 2016 lalu. Honorer diganti outsourcing. Berapa gajinya? Jakarta. CNBC Indonesia. Pemerintah berencana menghapus seluruh tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Nantinya akan diganti dengan pekerja outsourcing. Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah saat ini sudah mulai dilakukan secara bertahap. Terutama untuk jabatan satpam, driver hingga pramusaji atau OB. Saat ini rata-rata tenaga pengemudi, satpam, kurir, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, administrator sudah outsourcing PPNPN, ujar Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, BKN, Satya Pratama kepada CNBC Indonesia. Jumat, tanggal 21 Januari tahun 2022. Lalu berapa ya gajinya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah aturan mengenai besaran gaji para pegawai non-PNS yang berada di instansi pemerintah yakni kementerian, lembaga, KL. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Dalam aturan ini, honorarium atau gaji untuk satpam, pengemudi, OB hingga pramubakti ditetapkan berdasarkan provinsi kementerian, lembaga, KL ia bekerja. Sehingga besaran nilainya berbeda untuk setiap wilayah. Honorarium yang diberikan hanya kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang kontrak kerja, tulis PMK tersebut yang dikutip, Jumat, tanggal 21 Januari tahun 2022. Penghasilan satpam dan driver tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta, di mana ditetapkan sebesar Rp5.344.000 per bulan. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti yang berada di DKI diberikan imbalan Rp4.858.000 per bulan. Kedua tertinggi ada di wilayah Provinsi Papua dengan nilai Rp4.256.000 per bulan untuk satpam dan driver. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti ditetapkan Rp3.869.000 per bulan. Selanjutnya tertinggi ketiga ada untuk supir dan satpam yang bekerja di instansi pemerintah di daerah Jawa Timur dengan besaran honor Rp4.135.000 per bulan. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.759.000 per bulan. Namun, ini hanyalah gaji pokoknya saja.
belum termasuk uang lembur. Untuk uang lembur satpam dan supir ditetapkan sebesar Rp13.000 per jam dan uang makan lembur sebesar Rp30.000 per hari. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memastikan pada tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di setiap instansi pemerintah. Cahyokumolo mengatakan peraturan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Oleh karena itu, ia menegaskan instansi pemerintah akan diberikan kesempatan dan batas waktu untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer hingga 2023 mendatang. Nantinya pada 2023, status pegawai pemerintah hanya ada 2 kategori, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K. Tidak hanya honorer, pemerintah nanti juga akan mengurangi jumlah PNS untuk mengimplementasikan gagasan e-government sebagai sistem pelayanan publik terintegrasi yang sudah dicanangkan sejak 2016 lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.